Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibu bapak jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, di dalam surat Al-Ahqaf ayat 13 dan 14 Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan bahwasanya Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah di dalam perkataannya itu, maka tiadalah mereka akan merasakan takut dan juga mereka tidak akan merasakan cemas. Mereka itu adalah penduduk surga yang mereka kekal di dalamnya sebagai balasan terhadap apa yang mereka amalkan atau lakukan ketika hidup di dunia. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, mendapatkan hidayah Islam itu adalah sesuatu yang sangat mahal sekali. Tetapi ada yang lebih mahal daripada itu, yaitu istiqomah di atas keislaman. Mendapatkan hidayah untuk mau melakukan ketaatan kepada Allah merupakan nikmat yang luar biasa, tetapi istiqomah untuk selalu taat itu jauh lebih luar biasa dan lebih mahal. Kita sekarang berada di dalam bulan Ramadan, masih di hari yang kedua, dan kelihatan sekali bahwasanya nampak semangat untuk taat kepada Allah, memperbanyak kebaikan-kebaikan dan amal soleh. Tetapi apakah hal itu akan terjamin terus-menerus akan kita lakukan sampai akhir bulan Ramadan? Maka keadaan yang akan membuktikannya nanti. Oleh karena itu, agar semangat tidak hanya di awal saja, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan agar ketaatan kita ini konsisten sampai akhir Ramadan, bahkan setelah Ramadan pun kita tetap seperti ini, ramai masjid kita. Yang pertama sekali yang perlu kita selalu koreksi, dan ini kata Imam Syafi'i, ya, bukan orang sembarangan, Imam Syafi'i pun mengakui, yaitu memperhatikan niat sebelum kita melakukan apapun. Kata Imam Syafi'i, yang paling susah bagiku adalah menghadirkan niat menghadirkan niat sebelum mengamalkan sesuatu. Ini yang paling susah. Dan dia bukan sekedar menghadirkan niat, tentu saja juga, yaitu maksudnya mengikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, kita sering berubah di tengah-tengah atau di ujungnya. Kenapa? Karena di awal barangkali niat kita bukan karena Allah Subhanahu wa taala semata-mata, bukan karena menginginkan keridhaan Allah dan balasan pahala di akhirat. Banyak masuk ke dalam hati kita keinginan-keinginan yang berbentuk duniawi dari amal ibadah kita. Dan niat seperti itu nanti akan membuktikan kita apakah kita betul-betul konsisten atau tidak, bagaimana dasar di awalnya ini. Kenapa? Kalau dunia yang kita kejar atau selain Allah Subhanahu wa taala, ketika hal itu tidak kita dapatkan, kita akan kecewa. Tetapi ketika kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya, walaupun kita tidak mendapatkan apa-apa dari dunia ini, maka kita akan tetap semangat. Kenapa? Karena kita yakin, seyakin-yakinnya bahwa di dalam kehidupan yang mendatang setelah dunia ini, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang tidak terkira-kira besar dan indahnya. Ini yang pertama sekali mesti kita pelihara terus-menerus. Setiap hari kita koreksi, niat saya sebenarnya apa? Ya, bukan karena ikut-ikutan bulan Ramadan, meriahnya bulan Ramadan, kemudian setelah itu kita selesai bulan Ramadan juga selesai kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, agar kita tetap semangat adalah kita pelihara makanan agar jangan ada yang haram masuk ke dalam perut kita. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bih.
setiap daging yang tumbuh dari yang haram maka nerakalah yang pantas untuknya. Maka setiap orang, ya, kalau diri kita pantasnya untuk masuk neraka, pastilah dia enggan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah hal yang bertentangan, bertolak belakang. Maka ulama-ulama kita yang soleh-soleh dulu itu mereka lebih detil memperhatikan makanan yang masuk ke dalam perutnya daripada kedetilan dia di dalam melaksanakan ibadah-ibadah. Dan mereka mengatakan, ya, setiap makanan yang halal itu pasti akan mendorong kita untuk ringan melaksanakan ketaatan kepada Allah. Kalau makanan yang haram ke dalam perut kita ini masuk, maka mau tidak mau kita akan mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi secara zahirnya saja kita taat, tetapi batinnya pasti menentang kepada Allah karena tidak sinkron. Ya, yang masuk dengan yang muncul itu mestilah dia seragam. Kalau yang masuknya adalah kotor, pasti keluarnya juga adalah kotor. Maka ibu bapak yang dimuliakan Allah, kita perhatikan nasihat para ulama soleh dulu ini. Kita perhatikan makanan kita, apa yang dimasukkan, yang kita konsumsi ketika kita berbuka dan ketika kita sahur. Kemudian seterusnya yang perlu juga kita perhatikan agar kita tetap semangat sampai akhirnya, bahkan setelah Ramadan pun tetap semangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita hindari maksiat secara tersembunyi. Boleh jadi ketika kita di hadapan orang banyak, ketika kita berkumpul di masjid, kita tidak melakukan maksiat. Tetapi ketika kita kesendirian, jauh dari pandangan orang, atau apa yang kita lakukan tidak dipahami dan tidak diketahui oleh orang, maka kita terjatuh kepada kemaksiatan. Apalagi bagi anak-anak muda, ini adalah sumber kemaksiatan yang tidak diketahui oleh orang lain. Sementara kata ulama, yang menyebabkan seseorang itu berpaling dari jalan kebenaran setelah dia awalnya berada dalam kelurusan, dalam ketaatan, kemudian bisa-bisa saja tiba-tiba berubah menjadi orang yang bangkang dan menjadi jahat, ahli maksiat. Kenapa? Karena ada mungkin dosa-dosa tersembunyi yang dia lakukan. Bahkan kata ulama, penyebab dari su'ul khotimah di akhir hayat kita adalah dosa yang tersembunyi yang dilakukan tanpa diketahui oleh orang lain dan dia tidak sadar bahwa Allah memantaunya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la a'lamanna aqwaman, aku betul-betul tahu ada sekelompok orang di mana dia nanti di hari kiamat membawa amal perbuatannya putih bersih seperti jibal tihamah, tinggi besar dan banyak sekali pahala yang dia dapatkan. Kalau ibarat kita, Jabal Tihamah itu adalah gunung yang terbentang dari Jeddah sampai Madinah, atau kalau bahasa kita kira-kira seperti Bukit Barisan saking banyaknya. Kemudian Allah jadikan seluruh amal perbuatannya itu, ibadahnya itu, pahalanya itu bagaikan debu yang berterbangan. Mendengar hal itu, sahabat Rasulullah yang mendengar sabdanya ini pucat pasi ketakutan. Ya Rasulullah, sifhum lana, coba katakan kepada kami siapakah orang yang seperti itu. Kata Rasulullah, hum ikhwanukum, mereka itu adalah saudara-saudara kalian juga, min jildatikum, sejenis dengan kalian, ya'khuzuna minal laili kama ta'khuzun, bahkan mereka bangun di tengah malam untuk melaksanakan qiyamul lail dan tahajud sebagaimana kalian melakukannya. Walakin, akan tetapi apabila mereka sudah sendiri-sendirian saja, terjauh dari pandangan orang, intahaku hurumatillah, mereka terobos hal-hal yang dilarang oleh Allah atau yang diharamkan oleh Allah. Walaupun amalnya banyak, kesolehannya banyak, dilakukan di hadapan orang lain, ketika dia tersembunyi dari pandangan orang, dia melakukan dosa, maka nanti seluruh amal ibadahnya itu, kata Rasulullah, akan dijadikan oleh Allah sebagai seperti debu yang berterbangan tiada nilainya. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Ramadan yang diberikan oleh Allah kepada kita ini sebagai latihan untuk
menyadarkan diri kita bahwa seluruh apa yang kita lakukan dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan, puasa ini adalah ibadah rahasia yang tahu hanya kita dengan Allah saja. Mana ada orang yang tahu, umpamanya ketika kita kumur-kumur waktu wudhu, kemudian kita telan airnya. Allah yang tahu. Siapa yang tahu ketika kita tersembunyi dari pandangan orang, kemudian kita makan. Allah yang maha tahu. Dengan keyakinan seperti itu, seharusnya kita terdidik juga untuk membiasakan diri bahwa apapun yang kita lakukan, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan, di dalam pantauan Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Dengan demikian kita berharap kepada Allah, kita diberikan oleh Allah keistiqomahan sampai akhir hayat kita, sebagaimana kita selalu berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, selalu tunjukilah kami ke jalan yang lurus, bahkan tuntun kami di atas jalan yang lurus itu sampai kami bertemu dengan Engkau. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.